Kejadian ini berlangsung sekitar tahun 2010 di Bekasi, ketika seorang perempuan bernama Mbak Yuli bekerja di rumah seorang saudagar. Mbak Yuli saat itu menjadi pembantu rumah tangga di kediaman Pak Narji, nama yang akan kita gunakan untuk menyebut majikannya. Pak Narji tinggal bersama istrinya di rumah itu. Ia dikenal sebagai penduduk asli kampung tempat Mbak Yuli tinggal. Namun, meskipun ia berasal dari kampung itu, kehidupannya menyimpan banyak misteri yang menjadi perbincangan para tetangga. Keberhasilan dan kekayaan yang dimiliki Pak Narji saat ini menjadi teka-teki besar bagi masyarakat sekitar. Sebelum tahun 2010, keluarga Pak Narji hanya dikenal sebagai keluarga dengan taraf ekonomi menengah ke bawah. Ia pernah mengelola sebuah warung nasi uduk sederhana yang menjadi sumber penghidupannya. Namun, sekitar 2 hingga 3 tahun sebelum 2010, Pak Narji tiba-tiba menghilang dari kampung tanpa kabar. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi atau apa yang dilakukannya selama masa itu. Ketika akhirnya ia kembali, semuanya telah berubah. Pak Narji yang dulu sederhana kini tampil sebagai pria yang sangat mapan. Tidak hanya kehidupannya yang berubah, tetapi juga penampilannya. Ia membangun sebuah rumah besar dan megah, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh warga kampung sebelumnya. Rumah itu berdiri kokoh dengan 2 lantai dan memiliki 5 kamar tidur, jauh berbeda dari rumah kontrakan kecil yang dulu ia tinggali sebelum menghilang. Warga kampung mulai berspekulasi, membicarakan dari mana datangnya kekayaan itu. Di awal tahun 2010, setelah rumah megah itu selesai dibangun, Pak Narji dan istrinya mulai mencari seseorang untuk membantu mereka mengurus rumah tangga. Mbak Yuli, yang tinggal di kampung yang sama, kemudian dipekerjakan untuk mengurus rumah yang besar tersebut. Ia diminta untuk membersihkan, memasak, dan menjalankan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Meski rumah itu besar, hanya Pak Narji dan istrinya yang tinggal di sana, sehingga kehadiran Mbak Yuli sangat membantu. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Mbak Yuli merasa aneh. Dari 5 kamar yang ada di rumah tersebut, ada 1 kamar di lantai atas yang tidak pernah diizinkan untuk ia masuki. Ketika pertama kali mulai bekerja, Pak Narji dan istrinya dengan tegas mengatakan bahwa kamar tersebut adalah gudang dan tidak perlu dibereskan. Awalnya, Mbak Yuli hanya menuruti perintah itu tanpa banyak berpikir. Ia membersihkan seluruh ruangan, kecuali kamar yang selalu terkunci itu. Meski demikian, rasa penasaran perlahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Jika kamar itu benar-benar hanya sebuah gudang, mengapa pintunya selalu terkunci rapat? Mengapa ia tidak diperbolehkan bahkan untuk sekadar membuka pintu dan melihat isinya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengusiknya. Rasa penasaran semakin memuncak ketika pada siang hari saat ia sendirian di rumah, ia mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar tersebut. Suara itu terdengar seperti langkah kaki seseorang yang berjalan di dalam kamar. Tidak hanya itu, terkadang terdengar pula suara geraman samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pada suatu hari Mbak Yuli memberanikan diri untuk mendekati kamar tersebut. Saat itu ia sedang menyetrika di lantai bawah, sementara Pak Narji dan istrinya sedang keluar rumah. Suara-suara dari atas terdengar lagi, lebih jelas dari biasanya. Langkah-langkah kaki terdengar berulang kali, seperti seseorang yang mondar-mandir di dalam kamar. Dengan hati-hati, ia menaiki tangga menuju lantai atas. Napasnya terasa berat dan detak jantungnya semakin cepat saat ia mendekati pintu kamar yang terkunci itu. Di depan pintu, Mbak Yuli berhenti. Ia menempelkan telinganya ke pintu
berusaha mendengar lebih jelas. Suara langkah kaki semakin nyata, seolah ada seseorang di dalam sana. Tidak lama kemudian, suara geraman terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan menggetarkan. Hawa dingin tiba-tiba terasa menyelimuti tubuhnya, membuat ia merinding. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Setelah mendengar suara-suara aneh dari kamar di lantai atas, Mbak Yuli akhirnya memutuskan untuk turun kembali ke lantai bawah. Tubuhnya masih terasa merinding, dan pikirannya dipenuhi rasa takut bercampur penasaran. Tidak lama kemudian Pak Narji dan istrinya pulang ke rumah. Saat suasana sudah sedikit tenang, Mbak Yuli memberanikan diri untuk bertanya kepada istri Pak Narji. Dengan hati-hati ia mengutarakan rasa penasarannya. "Bu, mohon maaf ya. Saya sebenarnya penasaran sekaligus mau cerita sama Ibu. Itu kamar di atas sebenarnya kamar apa sih, Bu? Dari saya mulai kerja di sini, saya nggak pernah sekalipun lihat isinya. Memang di dalam ada apa ya, Bu?" Tanyanya dengan nada ragu. Istri Pak Narji menatap Mbak Yuli dengan alis sedikit terangkat. "Memangnya ada apa?" ia bertanya. Suaranya terdengar datar namun penuh perhatian. Mbak Yuli pun menceritakan apa yang dialaminya sebelumnya. Ia menjelaskan tentang suara langkah kaki yang terdengar dari dalam kamar tersebut, serta suara geraman yang membuatnya ketakutan. Wajah istri Pak Narji tetap tenang, namun ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan oleh Mbak Yuli. Sebenarnya kamar itu tidak ada apa-apa. "Kosong saja," jawab istri Pak Narji dengan nada meyakinkan. "Kalau kamu penasaran, besok kita buka bersama. Kamu bisa lihat sendiri isinya." Keesokan harinya, sesuai janji, istri Pak Narji mengajak Mbak Yuli ke lantai atas. Mereka menuju kamar misterius itu. Setelah kunci pintu diputar dan daun pintu terbuka perlahan, terlihatlah isi kamar itu. Ruangan itu memang benar-benar kosong. Tidak ada perabotan, tidak ada barang, hanya dinding-dinding polos yang terlihat sedikit berdebu. Namun, sesuatu yang tidak biasa langsung dirasakan oleh Mbak Yuli. Begitu ia melangkah masuk bersama istri Pak Narji, tubuhnya seketika terasa dingin. Hawa dingin itu menusuk hingga ke tulang, seperti berada di ruangan yang dipasangi AC. Namun Mbak Yuli tahu pasti, ruangan itu tidak memiliki ventilasi sama sekali, apalagi pendingin ruangan. Rasa dingin itu benar-benar tidak masuk akal. Ia diam terpaku, merasa ada sesuatu yang aneh, namun tidak bisa dijelaskan. "Kenapa ruangannya dingin begini, Bu?" gumam Mbak Yuli pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Istri Pak Narji hanya tersenyum tipis. "Lihat sendiri kan? Tidak ada apa-apa di sini. Jadi, apa yang kamu dengar kemarin itu mungkin cuma perasaanmu saja," katanya dengan nada tenang, seolah ingin menepis rasa curiga Mbak Yuli. Mbak Yuli mengangguk pelan, walau dalam hati masih ada perasaan ganjil yang sulit dihilangkan. Ia meminta maaf kepada istri Pak Narji, karena sebelumnya sempat berpikir macam-macam tentang kamar itu. Setelah itu, mereka berdua turun kembali ke lantai bawah, dan Mbak Yuli melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Saat berbincang dengan Mbak Yuli, terungkap bahwa usia Pak Narji sudah lebih dari 40 tahun, sementara istrinya tidak terlalu jauh berbeda usianya. Meski sudah cukup lama menikah, mereka belum dikaruniai anak. Rumah besar yang mereka tempati terasa begitu sepi tanpa kehadiran anak kecil. Namun, ada satu hal yang mencolok di rumah itu. Pak Narji memelihara seekor monyet. Monyet peliharaan Pak Narji tidak seperti monyet biasa. Kandangnya dibuat dengan sangat mewah, terbuat dari jeruji besi yang kokoh.
ukuran monyet itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan monyet liar yang biasa ditemukan di hutan. Warna bulunya pun sangat unik. Meski sebagian besar bulunya berwarna abu-abu, di ujung-ujung bulu itu tampak bercahaya keemasan, seolah ada bintik-bintik emas yang melekat di sana. Mbak Yuli sering memperhatikan monyet itu dengan rasa heran setiap kali ia diminta oleh Pak Narji untuk memberinya makan. Ketika Mbak Yuli mendekati kandang dan memberikan buah-buahan seperti pisang kepada monyet itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tatapan mata monyet itu sangat tajam, bahkan terasa tidak wajar. Tatapannya seolah-olah mengerti bahasa manusia, seperti memahami setiap gerakan dan ucapan Mbak Yuli monyet. Itu jarang bergerak banyak, tetapi tatapan matanya selalu mengikuti Mbak Yuli, kemanapun ia berjalan di sekitar kandang. Setiap kali Mbak Yuli memberi makan monyet milik Pak Narji, ada ritual kecil yang selalu ia lakukan. Ia menjulurkan pisang melalui jeruji kandang besi, sambil berbicara kepada monyet itu. Meski tahu hewan itu tidak mungkin membalas, kata-kata seolah keluar dengan sendirinya. Kasihan sekali kamu. Walaupun kandangmu bagus, tetap aja kamu nenggak bebas. Dikurung terus di sini. Namun, ada sesuatu yang membuat Mbak Yuli merinding. Monyet itu menatapnya lekat, matanya seolah memancarkan pemahaman, seperti benar-benar mengerti apa yang dikatakan. Kandang monyet itu memang mewah, terbuat dari jeruji besi yang kuat, dan selalu dalam keadaan terkunci. Namun, ada hal-hal aneh yang sering Mbak Yuli perhatikan. Kadang-kadang, monyet itu menghilang dari kandang tanpa ada tanda-tanda pintu terbuka atau gembok dilepas. Meski begitu, tidak ada satupun yang terlihat rusak atau terbuka. Anehnya lagi, monyet itu bisa kembali ke kandang dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak pernah pergi. Keanehan ini membuat Mbak Yuli bingung, tapi tidak cukup berani untuk mengajukan banyak pertanyaan. Setiap kali ia menyadari monyet itu tidak ada di kandang, ia akan memberitahu Pak Narji. "Pak, monyetnya nggak ada di kandang," lapornya dengan cemas. Saat itu, reaksi Pak Narji selalu sama. Ia langsung terlihat sangat panik. Bukan panik karena takut hewannya melarikan diri atau mengganggu warga, tetapi panik yang terasa ganjil, seperti menyimpan kecemasan yang lebih mendalam. Pak Narji akan segera bergegas keluar rumah untuk mencari monyet itu. Dalam kepanikannya, ia bahkan mengajak beberapa tetangga untuk membantu mencarinya. Tidak lama, kabar tentang monyet yang berkeliaran di pemukiman warga pasti terdengar. Monyet itu bukan hanya berada di atas pohon atau duduk diam di tempat tinggi, melainkan masuk ke rumah-rumah warga. Setiap kali ia masuk ke rumah seseorang, monyet itu akan mengacak-ngacak isi rumah. Barang-barang berantakan, lemari terbuka, dan terkadang benda-benda kecil hilang tanpa jejak. Namun, yang membuat Mbak Yuli semakin takut adalah kejadian yang selalu mengikuti. Beberapa hari setelah monyet itu masuk ke rumah warga, salah satu anggota keluarga dari rumah tersebut pasti akan jatuh sakit. Tidak lama kemudian, orang itu meninggal dunia. Awalnya Mbak Yuli menganggap hal itu kebetulan belaka. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejadian itu tidak ada hubungannya dengan monyet tersebut. Tetapi, kejadian itu terus berulang. Bukan hanya sekali dua kali, melainkan berkali-kali selama Mbak Yuli bekerja di rumah Pak Narji. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bagaimana mungkin monyet itu bisa lepas dari kandang yang terkunci? Bagaimana pula ia bisa masuk ke rumah warga, mengacak-acak isi rumah, dan kembali ke kandangnya tanpa terlihat oleh siapapun?
Rasa penasaran bercampur takut mulai menguasai pikiran Mbak Yuli. Kecurigaan Mbak Yuli semakin bertambah ketika ia memperhatikan perilaku monyet itu lebih seksama. Tatapannya tidak seperti hewan pada umumnya. Ada sesuatu di matanya yang terasa menusuk, seolah-olah ia bukan sekadar seekor monyet. Bahkan ketika Mbak Yuli memberinya makan, monyet itu tidak seperti hewan lain yang terlihat rakus atau girang. Ia hanya menerima makanan itu dengan gerakan yang pelan, tetapi matanya tetap menatap tajam, mengikuti setiap gerakan Mbak Yuli. Pada suatu waktu, sekitar tahun 2011, berita bahagia datang ke rumah itu. Istri Pak Narji dinyatakan hamil. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh Mbak Yuli. Ia merasa senang karena majikannya akhirnya akan memiliki momongan setelah sekian lama menikah. Usia istri Pak Narji memang sudah tidak muda lagi, sehingga kehamilan itu terasa seperti keajaiban. Pak Narji dan istrinya terlihat sangat bahagia, dan suasana rumah pun berubah menjadi lebih ceria. Keluarga Pak Narji yang sudah lama menantikan kehadiran seorang anak, akhirnya memutuskan untuk menggelar acara syukuran besar-besaran. Mereka mengundang banyak orang, termasuk para tetua adat, alim ulama, keluarga dekat, dan warga setempat. Rumah Pak Narji, yang biasanya terasa sepi kini, dipenuhi oleh suasana ramai dan penuh kebahagiaan. Mbak Yuli membantu mempersiapkan acara tersebut dengan penuh semangat. Dari dapur, ia mengawasi para ibu yang sibuk memasak makanan untuk para tamu. Suasana di rumah itu sangat meriah. Tamu undangan berkumpul di ruang utama, duduk bersila sambil mendengarkan doa selamat yang sedang dibacakan oleh seorang alim ulama. Namun, di tengah suasana syukuran yang khidmat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika doa sedang dipanjatkan, istri Pak Narji tiba-tiba berteriak keras, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Semua mata langsung tertuju padanya, dan sebelum ada yang sempat bereaksi, ia jatuh pingsan di tempat. Kepanikan langsung melanda. Para tamu bingung, sementara beberapa orang mencoba memberikan pertolongan. Di saat yang bersamaan, suara lain mengalihkan perhatian. Dari kandang monyet di halaman belakang, terdengar suara teriakan yang melengking dan penuh amarah. Monyet peliharaan Pak Narji mengamuk, mengguncang-guncangkan jeruji kandangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Suaranya memecah kesunyian dan menarik perhatian sebagian tamu yang berada di dapur. "Monyetnya kenapa?" tanya salah seorang warga yang tengah membantu di dapur. "Jangan sampai lepas, orang lagi ramai begini." Mbak Yuli bergegas ke arah kandang monyet, mencoba menenangkan hewan itu. Ia bahkan membawa pisang dan buah-buahan lain untuk memberinya makan. Tetapi monyet itu tidak menggubrisnya. Monyet itu terus mengguncang jeruji kandang, mengeluarkan suara keras yang membuat Mbak Yuli merinding. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, keanehan itu berhenti tiba-tiba saat terdengar suara lemah dari istri Pak Narji yang masih terbaring di ruang utama. Tidak lama setelah itu, monyet tersebut mendadak tenang, duduk diam di sudut kandangnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Mbak Yuli kembali ke dalam rumah, mendapati istri Pak Narji sudah mulai siuman. Namun, wajahnya terlihat pucat dan tatapannya kosong. Setelah acara selesai dan para tamu mulai pulang, suasana rumah kembali sepi. Tetua adat, alim ulama, serta keluarga yang hadir sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun, salah satu ustazah yang sempat memimpin doa selamat memutuskan untuk menemui istri Pak Narji di kamarnya. Ia ingin memastikan kondisinya setelah insiden yang mengejutkan itu.
Mbak Yuli yang berada di dekat kamar mendengar dengan jelas percakapan mereka. Ustazah tersebut memeriksa keadaan istri Pak Narji dengan lembut. "Ibu, kalau ibu sedang hamil muda, wajar saja kalau tubuh sering lemas atau pingsan. Tapi tadi, saya lihat ibu sempat berteriak sebelum pingsan. Memangnya ibu melihat apa?" Tanyanya dengan nada lembut. Istri Pak Narji terlihat ragu untuk menjawab. Setelah beberapa saat, ia hanya menggeleng pelan dan berkata, "Saya nggak tahu, Bu. Tadi tiba-tiba saja semuanya gelap dan saya langsung nggak sadar. Mungkin karena kelelahan." Ustazah itu terdiam sejenak, tatapannya penuh pertimbangan. "Kalau memang hanya itu yang ibu rasakan, alhamdulillah. Tapi saya khawatir kalau ada sesuatu yang lain. Jika ada, sebaiknya jangan disimpan sendiri." Istri Pak Narji tidak berkata apa-apa lagi. Jawabannya singkat dan menghindar, seolah ia menyembunyikan sesuatu. Ustazah pun tidak memaksa. Sebelum berpamitan, ia hanya berpesan agar istri Pak Narji menjaga kesehatan dan lebih banyak beristirahat. Setelah mengantar Ustazah keluar dari kamar istri Pak Narji, Mbak Yuli mendampingi hingga ke depan pagar rumah. Di sana, Ustazah itu sempat berpesan dengan nada yang serius namun penuh perhatian. "Kalau suatu hari nanti ada sesuatu yang terjadi di rumah ini, atau kamu merasa ada yang aneh, jangan sungkan-sungkan untuk cerita sama saya. Kamu bisa langsung datang ke rumah saya ya," katanya. Mbak Yuli mengangguk meski hatinya diliputi berbagai perasaan. "Baik, Bu," jawabnya singkat. Ustazah itu pun berpamitan meninggalkan rumah Pak Narji dalam keheningan yang terasa sedikit janggal setelah acara syukuran yang meriah sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ketenangan di rumah Pak Narji kembali terusik. Monyet peliharaan yang biasanya diam dalam kandangnya tiba-tiba kembali mengamuk. Ia menggeram mengguncang jeruji kandang dengan kekuatan yang tampak tidak wajar. Mbak Yuli mencoba menenangkannya, tetapi monyet itu tetap tidak bisa diam. Tak lama kemudian, monyet tersebut kembali lepas, meskipun kandangnya masih terkunci rapat seperti biasa. Kejadian itu membuat Mbak Yuli merasa was-was. Kali ini, monyet itu masuk ke rumah tetangga yang berada tepat di sebelah rumahnya sendiri. Rumah itu dihuni oleh pasangan suami istri berusia sekitar 50-an tahun bersama 3 anak mereka. Anak pertama sudah dewasa, berusia sekitar 27 tahun, sementara 2 anak lainnya masih remaja. 1 duduk di bangku SMP, dan yang paling kecil hanya sedikit lebih muda dari anak kedua. Monyet itu mengacak-acak isi rumah tetangga tersebut. Barang-barang berserakan, lemari terbuka, dan dapur berantakan, seolah ada sesuatu yang sengaja dicarinya. Perilaku itu sama seperti yang pernah terjadi di rumah warga lain sebelumnya. Mbak Yuli menyaksikan semua itu dari kejauhan, tetapi ia tidak berani mendekat atau memberitahu siapapun. Ia tahu betul bahwa monyet itu adalah peliharaan Pak Narji, bukan monyet liar. Ciri khas bintik emas di ujung bulunya dan perilakunya yang tidak wajar sudah cukup baginya untuk mengenali monyet tersebut. Namun, hanya 3 hari setelah insiden itu, kabar duka datang dari rumah tetangga tersebut. Istri pemilik rumah meninggal dunia secara mendadak. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Tidak ada keluhan apapun. Kematian itu membuat warga sekitar gempar. Sebagian percaya bahwa kematian itu disebabkan oleh ilmu hitam, sementara yang lain mengaitkannya dengan penyakit seperti demam berdarah. Namun, tidak ada bukti pasti untuk mendukung kedua teori tersebut.
jenazah tidak sempat diotopsi karena keluarga langsung memutuskan untuk memakamkannya. Mbak Yuli yang mengetahui tingkah aneh monyet milik Pak Narji mulai merasa ada kaitan antara kejadian tersebut dengan peliharaan majikannya. Ia tahu monyet itu sering lepas dari kandangnya yang terkunci, masuk ke rumah warga, dan kembali lagi tanpa ada yang tahu bagaimana caranya. Namun, ia tidak berani membicarakan hal ini kepada siapapun. Kejadian demi kejadian mulai membangun kecurigaan dalam hati Mbak Yuli. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarga Pak Narji, sesuatu yang gelap dan tidak wajar. Namun, ia sadar bahwa semua yang ia pikirkan masih berupa dugaan. Tidak ada bukti konkret yang bisa ia gunakan untuk menyampaikan kekhawatirannya kepada orang lain. Setelah kematian istri tetangganya, rasa gelisah Mbak Yuli semakin besar. Ia tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Ia teringat pesan ustazah yang pernah datang ke rumah Pak Narji, pesan yang mengajaknya untuk bercerita jika ada sesuatu yang ganjil. Dengan tekad yang sudah bulat, Mbak Yuli akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah ustazah tersebut. Setelah memberanikan diri datang ke rumah ustazah, Mbak Yuli menceritakan segala hal yang selama ini ia perhatikan di rumah Pak Narji. Ia berbicara tentang monyet peliharaan yang menurutnya bukan monyet sembarangan, tentang tingkah laku anehnya, dan juga bagaimana monyet itu sering lepas dari kandang tanpa ada yang tahu caranya. Selain itu, Mbak Yuli juga mengungkap kecurigaannya terhadap sumber kekayaan Pak Narji, yang menurutnya sangat tidak wajar mengingat ia tahu betul latar belakang Pak Narji, yang dulunya memiliki warung nasi uduk. Mendengar semua itu, ustazah tersebut tidak langsung memberikan tanggapan. Ia mendengarkan dengan seksama, lalu akhirnya berbicara dengan nada hati-hati. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan juga kepadamu. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi karena kamu harus tahu apa yang saya lihat saat acara syukuran di rumah Pak Narji waktu itu, ujar ustazah tersebut sambil menatap Mbak Yuli dengan serius. Ustazah pun menceritakan pengalamannya. Saat acara syukuran berlangsung, sebelum terdengar teriakan dari istri Pak Narji yang kemudian jatuh pingsan, ustazah itu mengaku melihat sesuatu yang tidak biasa. Dari arah pintu belakang, tepat di dekat kandang monyet, ia melihat sesosok makhluk besar menyerupai monyet masuk ke dalam rumah. Makhluk itu berjalan melewati orang-orang yang sedang khusyuk membacakan doa selamat. Namun yang aneh adalah, tidak ada satupun tamu yang menyadari kehadirannya. Seolah-olah makhluk itu tidak terlihat oleh orang lain. Makhluk itu mendekati istri Pak Narji yang duduk di antara para tamu, lalu tiba-tiba menghantam tubuhnya dengan keras. Saat itulah istri Pak Narji berteriak histeris sebelum akhirnya jatuh pingsan. Ustazah mengaku saat semua orang sibuk menangani istri Pak Narji, ia tetap terdiam, berusaha memahami apa yang baru saja ia lihat. Setelah acara selesai dan tamu-tamu mulai pulang, ustazah memutuskan untuk masuk ke kamar istri Pak Narji dengan alasan ingin memeriksa kondisinya. Namun sebenarnya ia ingin mencari tahu apakah istri Pak Narji akan menceritakan sesuatu tentang apa yang terjadi. Saat saya tanya kenapa dia pingsan, dia hanya bilang tiba-tiba pandangannya gelap dan dia tidak sadarkan diri. Tapi, saya tahu dari tatapan dan raut wajahnya, dia menyembunyikan sesuatu. Saya yakin dia tahu apa yang terjadi, ungkap ustazah dengan nada serius. Namun, saya tidak bisa memaksanya untuk bercerita. Bisa jadi ada sesuatu yang mereka sembunyikan di rumah itu. Meskipun ustazah tidak berani menyimpulkan apakah monyet peliharaan Pak Narji memiliki kaitan dengan hal-hal gaib,
ia memberikan pesan kepada Mbak Yuli untuk tetap berhati-hati. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kamu tetap ikhlas bekerja di sana. Doakan saja agar mereka tidak mengalami hal buruk. Jangan sampai kecurigaanmu membuat kamu tidak nyaman bekerja. Serahkan semuanya kepada Allah. Setelah pertemuan itu, Mbak Yuli kembali ke rutinitasnya di rumah Pak Narji. Namun, kecurigaannya terhadap monyet di kandang besi itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus memperhatikan gerak-geriknya setiap kali memberi makan atau membersihkan area di sekitar kandang. Monyet itu kini tampak lebih tenang, seolah tidak ada yang aneh. Namun, Mbak Yuli tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman yang terus menggelayuti pikirannya. Saat usia kehamilan istri Pak Narji semakin besar, memasuki bulan ke-8 menuju bulan ke-9, suasana di rumah itu sedikit berubah. Pak Narji dan istrinya tampak sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran anak mereka. Salah satu kamar di lantai bawah dijadikan kamar bayi lengkap dengan tempat tidur kecil, popok, pakaian bayi, dan perlengkapan lainnya. Kegembiraan mereka terpancar jelas, dan bahkan Mbak Yuli ikut merasa antusias membantu merapikan kamar tersebut. Namun, di tengah kesibukan itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi pada Mbak Yuli. Ia mengalami mimpi yang terasa seperti sebuah pertanda buruk. Pada suatu malam, Mbak Yuli mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat majikan perempuannya, istri Pak Narji, yang tengah hamil besar, duduk di teras belakang rumah. Tempat itu tidak jauh dari kandang monyet peliharaan keluarga Pak Narji. Suasana di sekitar terasa sunyi dan menegangkan. Dari kegelapan muncul seekor monyet besar yang melompat dengan gerakan liar. Monyet itu menyerang istri Pak Narji tanpa ampun, mencakar dan menghantam tubuhnya dengan brutal. Dalam mimpi itu, Mbak Yuli merasa tidak mampu bergerak untuk menolong. Ia hanya bisa melihat bagaimana majikan perempuannya terjatuh, tidak bernyawa, dengan mata yang masih terbuka lebar, memancarkan ketakutan yang luar biasa. Mimpi itu membuat Mbak Yuli terbangun dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Firasat buruk langsung menyeruak di pikirannya, seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pertanda. Namun, ia memilih untuk menyimpan mimpi itu sendiri. Mbak Yuli tidak ingin membuat suasana di rumah majikannya menjadi tegang, terutama dengan kondisi istri Pak Narji yang sedang hamil besar. Pagi harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Setibanya di rumah Pak Narji, Mbak Yuli langsung merasakan ada yang berbeda. Pak Narji terlihat gelisah, tidak seperti biasanya. Ia berjalan mondar-mandir dari pintu depan ke ruang tamu, lalu keluar lagi ke halaman, kemudian masuk kembali. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, seperti seseorang yang sedang dikejar bayangan buruk. Berkali-kali ia mendekati kandang monyet di belakang rumah, memperhatikan hewan itu dengan tatapan cemas. Namun yang lebih aneh adalah reaksi monyet itu. Ketika Pak Narji mendekat, monyet tersebut tampak agresif, mengguncang jeruji kandang sambil menggeram. Gerak-geriknya seperti menolak keberadaan Pak Narji. Mbak Yuli yang melihat gelagat tersebut hanya bisa diam memperhatikan. Ia tidak berani bertanya meskipun rasa penasarannya semakin besar. Ia melanjutkan tugas-tugas rumah tangganya seperti biasa, tetapi kegelisahan Pak Narji terus terlihat di 2 hari berikutnya. Di hari kedua, gelagat aneh itu mencapai puncaknya. Pak Narji akhirnya membuka kandang monyet, memasukkannya ke dalam sebuah keranjang besar, dan membawa hewan itu pergi menggunakan mobil. Mbak Yuli sempat menyaksikan dari jauh, bertanya-tanya kemana Pak Narji akan membawa monyet itu.
Ia mendengar percakapan singkat antara Pak Narji dan istrinya setelah Pak Narji kembali beberapa jam kemudian. "Bu, monyetnya sudah aku lepas di hutan. Jauh sekali," kata Pak Narji dengan nada lega. "Bagus, Pak," jawab istrinya. "Yang penting dilepasnya jauh, supaya nggak balik lagi." Pak Narji hanya mengangguk kecil, tampak masih tegang meskipun ia berusaha terlihat tenang. Mbak Yuli tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. Ia tahu, monyet itu bukan hewan biasa. Namun ia berharap, setelah dilepaskan di hutan, monyet tersebut benar-benar tidak akan kembali lagi. Harapan itu sirna menjelang sore, sebelum Mbak Yuli pulang. Dari arah dapur, terdengar suara gaduh yang memecahkan keheningan. Suara benda jatuh, piring pecah, dan tudung saji terlempar membuat Mbak Yuli berlari ke arah sumber suara. Saat ia tiba di dapur, pemandangan yang mengejutkan langsung menyambutnya. "Astagfirullahaladzim, Pak, Bu tolong kesini cepat!" teriak Mbak Yuli panik. Di depan matanya, monyet yang seharusnya telah dilepas di hutan kini berdiri di dapur. Hewan itu mengamuk, merusak segala yang ada di sekitarnya. Makanan yang sudah disiapkan untuk makan malam diacak-acak tanpa ampun. Tudung saji terlempar, piring-piring hancur berantakan di lantai, dan lauk pauk berserakan dalam kondisi tidak lagi bisa dimakan. Pak Narji dan istrinya segera turun dari lantai atas. Wajah mereka penuh keterkejutan. "Bagaimana mungkin dia kembali?" bisik istri Pak Narji dengan nada gemetar. Pak Narji di sisi lain tampak berubah dari terkejut menjadi marah. Ia berlari ke kamarnya dan kembali membawa sebuah senapan. "Aku harus menyingkirkan dia sekarang juga," serunya dengan suara penuh emosi. Monyet itu berhenti mengacak-acak dapur dan menatap Pak Narji. Tatapan itu tidak seperti tatapan hewan pada umumnya. Mata monyet itu menyala dengan intensitas yang tidak wajar. Pak Narji, meskipun sudah mengokang senapannya, tampak ragu untuk menarik pelatuk. Ia berdiri diam, senapannya terarah ke monyet itu, tetapi tubuhnya gemetar. Ketika senapan yang dikokang oleh Pak Narji tidak meletus, suasana di dapur menjadi semakin mencekam. Pak Narji berkeringat dingin, wajahnya penuh kepanikan, sementara istrinya berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Monyet itu, meski tidak menyerang secara langsung, tampak menguasai ruangan dengan kehadirannya yang mengintimidasi. Setelah puas mengacak-acak isi dapur, membuang makanan, dan menghancurkan barang-barang, monyet tersebut tiba-tiba berlari keluar. Dalam sekejap hewan itu menghilang ke dalam gelapnya malam, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Pak Narji dan istrinya tampak linglung. Tanpa berkata apa-apa, mereka berdua segera meninggalkan rumah, entah kemana. Mbak Yuli yang ditinggalkan sendirian di rumah besar itu, terpaksa beres-beres dapur yang porak-poranda. Suasana malam itu terasa begitu mencekam, terutama setelah maghrib. Saat ia membersihkan dapur, dari lantai atas, terdengar suara gaduh. Seperti ada sesuatu yang berat jatuh, disertai geraman samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mbak Yuli tidak berani mencari tahu sumber suara tersebut. Ia memilih untuk mempercepat pekerjaannya, berharap segera selesai dan bisa meninggalkan rumah itu. Namun, waktu terus berlalu dan hingga pukul 9 malam, Pak Narji dan istrinya belum juga kembali. Akhirnya, dengan perasaan takut yang masih menghantui, Mbak Yuli memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, Mbak Yuli kembali ke rumah majikannya seperti biasa. Namun,
2 hari setelah kejadian monyet mengamuk di dapur, istri Pak Narji tiba-tiba mengeluh sakit perut yang hebat. Pak Narji yang tampak panik segera membawa istrinya ke rumah sakit. Mbak Yuli yang mendengar kabar itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasat buruk yang ia rasakan sejak mimpi buruk itu kembali menghantui pikirannya. Di rumah sakit, kabar buruk akhirnya datang. Istri Pak Narji mengalami keguguran dan janin yang telah dinanti-nanti itu tidak dapat diselamatkan. Tragisnya, tidak lama setelah itu, istri Pak Narji juga menghembuskan napas terakhirnya. Berita ini menghantam Mbak Yuli dengan keras. Ia merasa syok dan sangat terpukul karena selama ini ia dekat dengan istri Pak Narji. Kematian tersebut membuatnya teringat pada semua kejadian aneh yang selama ini ia alami di rumah tersebut. Meskipun awalnya ia berusaha untuk tidak mengaitkan kejadian ini dengan monyet peliharaan Pak Narji, fakta-fakta yang terus bermunculan membuatnya sulit untuk mengabaikan hal itu. Ia teringat bagaimana setiap rumah yang didatangi oleh monyet tersebut selalu berakhir dengan tragedi. Salah satu penghuninya jatuh sakit atau meninggal dunia. Kini, hal yang sama terjadi pada keluarga Pak Narji sendiri. Istri Pak Narji yang sebelumnya terlihat begitu bahagia menanti kelahiran anaknya, kini telah menjadi korban. Namun anehnya, tidak satu pun warga kampung yang mencurigai bahwa kekayaan Pak Narji berasal dari pesugihan monyet. Bagi mereka, Pak Narji hanya seorang pria pekerja keras yang telah berhasil membangun hidupnya dari nol. Tidak ada yang tahu bahwa kekayaan itu didapat dari praktik ilmu hitam yang melibatkan monyet peliharaannya. Setelah pemakaman istri Pak Narji, ustazah yang pernah berbicara dengan Mbak Yuli datang ke rumahnya. Dengan nada serius namun lembut, ia memberikan saran kepada Mbak Yuli. Lebih baik kamu cari pekerjaan di tempat lain. Jangan terus bertahan di rumah itu. Mbak Yuli yang masih kebingungan bertanya, "Memang kenapa, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Ustazah itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan selama ini ternyata benar. Keluarga Pak Narji menggunakan pesugihan monyet. Kera itu bukan sekadar peliharaan, tetapi kera pesugihan. Kematian istri Pak Narji dan semua kejadian aneh yang kamu alami, termasuk kematian tetanggamu, semuanya berkaitan dengan kera itu. Kera pesugihan memang seperti itu. Dia memberi kekayaan, tetapi selalu ada tumbal yang harus dibayar." Mendengar hal itu, tubuh Mbak Yuli terasa lemas. Semua kejadian aneh yang selama ini ia saksikan seolah menemukan jawabannya. Ia teringat dengan ciri-ciri monyet itu, bulu abu-abu dengan ujung bintik-bintik keemasan, dan tingkah lakunya yang tidak wajar. Ia tahu ia harus membuat keputusan besar, karena tinggal lebih lama di rumah, itu mungkin akan membahayakan dirinya sendiri. Ibu ustazah menatap Mbak Yuli dengan raut wajah serius yang bercampur iba. Ia memegang tangan Mbak Yuli dengan lembut, lalu berkata, "Saya sarankan kamu berhenti bekerja di rumah itu. Cari tempat lain untuk mencari rezeki. Jangan sampai kamu menjadi korban berikutnya. Saya khawatir tinggal lebih lama di sana hanya akan membahayakan dirimu sendiri." Mbak Yuli, yang sudah lama merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu, mengangguk pelan. Namun, ia tidak langsung memberikan jawaban. Ada banyak hal yang mengganjal di pikirannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara. "Bu, sebenarnya saya sudah tahu kematian almarhumah istri Pak Narji itu bukan hal biasa. Saya sudah melihatnya di dalam mimpi," ucapnya dengan suara bergetar.
Mbak Yuli kemudian menceritakan mimpi buruk yang dialaminya beberapa waktu lalu. Dalam mimpinya, ia melihat seekor monyet besar menyerang istri Pak Narji hingga meninggal dunia. Ia juga menceritakan bagaimana Pak Narji terlihat panik dan berusaha melepaskan monyet tersebut ke hutan. Tetapi monyet itu kembali dan mengamuk di dapur mereka. Saya rasa, Bu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Semua yang saya lihat di mimpi itu seolah menjadi kenyataan. Lanjutnya, mendengar cerita Mbak Yuli, Ibu Ustazah menghela napas panjang. Ia kemudian mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. Sebenarnya, saat saya diundang ke acara syukuran itu, saya sudah merasakan sesuatu yang aneh di rumah tersebut. Ada aura yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang besar sedang mengintai, ujarnya dengan nada serius. Ibu Ustazah melanjutkan ceritanya. Ia mengaku bahwa ketika istri Pak Narji pingsan dan berteriak di tengah acara, dari arah kandang monyet, muncul sosok besar menyerupai monyet, berjalan masuk ke dalam rumah. Sosok itu melewati kerumunan orang lalu, menghampiri istri Pak Narji. Saya melihat dengan jelas monyet itu menyerang tubuh istri Pak Narji. Dia mencabik-cabik tubuhnya. Itu bukan monyet biasa, ungkapnya. Namun Ibu Ustazah mengaku tidak berani menceritakan hal tersebut kepada siapapun karena takut menimbulkan fitnah. Ia hanya bisa mengamati dan berdoa agar apa yang ia lihat tidak menjadi kenyataan. Sayangnya, ketakutannya terbukti benar. Kematian istri Pak Narji dan keguguran yang ia alami tampaknya adalah bagian dari harga yang harus dibayar atas pesugihan yang dilakukan keluarga tersebut. Kemudian Ibu Ustazah berkata dengan nada hati-hati, Pak Narji terlihat seperti orang yang kaya dan sukses, tetapi di balik semua itu, dia hidup dalam ketakutan. Kekayaan yang ia dapatkan bukanlah rezeki yang berkah. Setiap tambahan kekayaannya memiliki harga yang harus dibayar, dan kali ini istrinya menjadi korban. Kata-kata itu semakin memperkuat tekad Mbak Yuli untuk meninggalkan rumah tersebut. Ia sadar bahwa tinggal lebih lama di sana hanya akan membuatnya terjebak dalam lingkaran misteri yang semakin menyesakan. Akhirnya, Mbak Yuli memutuskan untuk berpamitan kepada Pak Narji. Namun, perpisahan itu terasa sangat aneh. Pak Narji, yang biasanya ramah dan komunikatif, kini seperti kehilangan jiwanya. Ketika Mbak Yuli berbicara, ia hanya menjawab singkat. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan ia terus-menerus melirik ke arah jendela, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Mbak Yuli merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap menyelesaikan urusannya dan segera pergi meninggalkan rumah itu. Setelah kepergian Mbak Yuli, rumah besar itu perlahan menjadi sunyi. Tidak ada lagi pembantu yang tinggal di sana untuk membersihkan atau merawatnya. Pak Narji dikabarkan pindah ke rumah saudaranya di luar kota. Tetangga-tetangga di sekitar rumah hanya melihat rumah itu selalu tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, cerita tentang rumah itu tidak berakhir di sana. Beberapa tetangga melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok monyet besar melintas di sekitar rumah tersebut pada malam hari. Monyet itu hanya terlihat sesaat, tetapi kehadirannya cukup untuk menambah reputasi angker rumah itu. Hingga beberapa tahun, rumah tersebut tetap kosong dan dikenal sebagai salah satu rumah yang paling menyeramkan di daerah itu. Mbak Yuli, yang kini telah tinggal jauh dari tempat itu, memilih untuk tidak menyebutkan lokasi kejadian kepada siapapun. Hanya ia dan Ibu Ustazah yang mengetahui kebenaran di balik kekayaan Pak Narji. Baginya, semua yang terjadi di rumah itu
adalah pelajaran besar tentang bagaimana harga yang harus dibayar atas keserakahan bisa merenggut lebih dari sekadar harta, tapi juga nyawa. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Nama Yuli dalam kisah ini adalah nama yang telah disamarkan sesuai dengan permintaan dari sahabat yang membagikan kisah ini. Kisah ini membawa pelajaran besar. Apa gunanya hidup bergelimang harta jika harta tersebut berasal dari hasil pesugihan? Harta yang didapat melalui perjanjian dengan makhluk gaib hanya akan membawa kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah peringatan keras bagi kita semua, bahwa meminta rezeki selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang tidak hanya terlarang, tetapi juga membawa kutukan dan kebinasaan. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini, terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat.